نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. Ayuhal ikhwah wal akhawati fid din, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tak terhingga, sehingga pada malam ini khususnya kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Dan insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan membahas kisah dari Abbad bin Bishr. Dan ini insyaallah merupakan pertemuan sebelum terakhir mungkin ya. Yang terakhir insyaallah pekan depan sebelum ana meninggalkan kota Batam ini. Baik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja pada kitab qala al-muallif rahimahullah. Ya, di sini muallif menuliskan di awal mengenai kisah Abbad bin Bishr. Ini adalah perkataan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, beliau menyebutkan salasatun minal ansar lam yakun ahadun yasmu alaihim fadla. Ya, ada 3 orang dari golongan Ansar, ya. Ansar ini adalah penduduk yang tinggal di Yathrib atau Madinah, ya. Yang mana apa? Ketiga orang ini lam yakun ahadun yasmu alaihim fadla, ya, yang tidak ada seorang pun yang memiliki yang melebihi keutamaannya, ya, memiliki keutamaan lebih dari 3 orang ini, tak ada lagi, ya. Siapa itu? Beliau radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan yang pertama Sa'ad bin Mu'adz, ya. Kemudian Usaid bin Al-Khudair, ya. Wa Abbad bin Bishr, ya. Usaid bin Al-Khudair ini pernah kita bahas juga kisahnya, ya. Adapun Sa'ad bin Mu'adz ini belum sempat kita bahas. Dan yang akan kita bahas pada malam ini adalah Abbad bin Bishr. Naam. Qala al-muallif Abbad bin Bishrin ismun wadhi'un musyriqun fi tarikh ad-da'wah al-muhammadiyah. Ya, nama Abbad bin Bishr, ya, itu sudah merupakan nama yang terkenal, ya, nama yang memiliki nama baik, ya, dalam sejarah dakwah Islam. Ya, dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Inna syattahu bainal umbadi wajadtahu taqiyya an-naqiyya qawamal laili bi ajza'il Qur'an. Ya, inna syattahu in talabtahu, ketika Anda mencari namanya di antara ubad, di antara para ahli ibadah, ya, di masa para sahabat, maka Anda akan mendapatkan, ya, Abbad bin Bishr ini termasuk orang yang memiliki ketakwaan, ya. Kemudian qawamal lail, senantiasa an-naqiyah, memiliki hati yang bersih, ya. Qawamal lail, senantiasa bangun pada malam hari untuk salat malam, ya, bi ajza'il Qur'an, dengan membaca beberapa juz dari Al-Qur'an ketika melaksanakan, ya, qiyamul lailnya ini, atau salat di malam hari. Wa in talabtahu bainal abtal alfaitahul kamiyal hamiyah, ya, ketika Anda mencarinya di antara para pahlawan, ya, maka Anda akan mendapatinya termasuk golongan, ya, sahabat pemberani yang al-kamiyah, sahabat yang pemberani, ya, al-hamiyah, yang semangat dalam berjihad, khawadhal ma'arik i'la'an di kalimatillah, ya, senantiasa ikut dalam semua peperangan, ya, yang dihadapi oleh kaum muslimin, baik itu ketika pada masa Rasulullah SAW dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin, sampai, ya, akhirnya khususnya pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, karena pada masa itulah
ya Abbad bin Bishr ini ya mendapatkan syahid insyaallah ya. Dalam rangka apa yang la'an kalimatillah, untuk meninggikan ya kalimatullah, itu meninggikan ya agama Islam ini. Wa in bahatsa anhu bainal wulati ra'aitahu al-qawiyyal mu'taman ala amwalil muslimin. Ya, jika Anda mencarinya di antara al-wulah, yaitu para pemimpin, ya, maka Anda akan mendapatinya merupakan orang yang kuat, ya. Maksudnya kuat dari sisi apa? Al-mu'taman, yang dipercaya, ya, ala amwalil muslimin, untuk menjaga harta kaum muslimin. Hatta qalat Aisyah fihi wa fi itsnaini akharaini min bani qaumi, sehingga ibunda kita Aisyah berkata ya mengenai Abbad bin Bishr ini dan dua orang lainnya ya dari kaumnya ini, di kaum Ansar ya. Yang tadi kita sebutkan di awal, salah satu minal Ansar lam yakun ahadun yasmu alaihim fadla. Ya, ada 3 orang dari Ansar ya yang tidak ada seorang pun melebihi keutamaannya. Kulluhum min bani Abdil Ashhal. Semuanya ini, yang 3 orang ini berasal dari Bani Abdil Ashhal ya, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Al-Khudair, dan Abbad bin Bishr. 6. Kan Abbad bin Bishr al-Ashhali hina laha fi afaq Yathrib awwalu syu'ain min asyi'atil hidayah al-Muhammadiyah fatan mawfur asy-syabab ya. Ketika Abbad bin Bishr ini Abbad bin Bishr ketika awal mula ya dakwah Islam ya, yang dibawa oleh siapa? Mus'ab bin Umair ya, ketika mendakwahkan Islam di mana? Di Madinah, di Yathrib. Maka Abbad bin Bishr ini termasuk awal syu'ain ya, termasuk orang-orang yang ikut dalam dakwah ini pertama kalinya ya, yang masih usia ya, fatan mawfur syabab, seorang remaja yang masuk ya sudah mulai dewasa ya. Ghadhal ihab ya, yang memiliki memiliki wajah yang tampan ya. Ta'rifu fi wajhihi nudratal afafi wat tuhar ya, yang nampak dari wajahnya ya cahaya yang suci dan juga terjaga ya. Watalmahu fi tasarrufatihi rozanatal kahul ya, dan dari kebiasaannya sehari-hari ya, tasarrufat maksudnya kebiasaannya sehari-hari ya, menandakan rozanatal kahul, maksudnya nampak ya dari sisi kebiasaan sehari-harinya bukan orang yang masih kekanak-kanakan ya, tapi sudah berpikir dewasa. Ala rugmi min annahu lam yakun idzaka qad jawazal khamisata wal 20 min umrihi as-sa'id ya, meskipun pada saat itu ya umur dari Abbad bin Bishr ini belum sampai usia 25 tahun ya, tapi pikirannya sudah matang ya, sudah dewasa. Waqad ijtama'a ila da'iyah al-Makki asy-syab Mus'ab bin Umair fasar'ana ma allafat baina qalbayhima awasirul iman ya, dan dia senantiasa ikut berkumpul bersama ya seorang pendai dari Mekah yang mendakwahkan Islam, yaitu tadi siapa? Mus'ab bin Umair ya, senantiasa ikut berkumpul bersama Mus'ab. Fasar'an ma allafat baina qalbayhima, maka dengan cepat ya hati keduanya ini dipenuhi dengan awasirul iman, dengan cahaya keimanan ya. Awasir maksudnya rawabitul iman, diikat dengan ikatan iman. Wahadat baina nafsaihima karimus syama'il. Nah, yang menyatukan kedua orang ini ya merupakan apa yang menyatukannya? Memiliki sifat-sifat yang mulia. Wa nabilul khadail ya, dan memiliki kecerdasan sini ya. Faqad istama ila Mus'ab wa huwa yurattilul Qur'an bi sautihil fadiyid dafi
Ya, dan Abbad bin Bishr ini senantiasa memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Mus'ab bin Umair, ya. Dan dia membaca Al-Quran dengan suaranya yang sangat merdu dan juga lantang. Wa nabratihi syajiyah al-asirah, ya. Dan merupakan fasyughifa bi kalamillahi habba. Kemudian, ya, selain memiliki suara yang tadi lantang, suara yang merdu, ya, juga dan dengan itu menyebabkan dia sangat cinta kepada Al-Quran, mencintai mencintai kalamullah, ya. Wasyughifa bi kalamillahi hubba, ya, maksudnya habbahu hubban amiqan, ya, sangat mencintai Al-Quran ini. Fa afsahu lahu fi suwaida'i fuadihi makanan rahba, maka di dalam hatinya, ya, di dalam hati siapa Abbad bin Bishr ini dia lapangkan selapang-lapang, ya, seluas-luasnya, ya, tempat untuk untuk Al-Quran ini. Wa ja'alahu syughlahu syagil, ya, dan menjadikan, ya, kebiasaan membaca Al-Quran ini adalah hobi, kan, ya, syughlahu syagil, yang terus dia sibukkan dalam kesehariannya. Fakana yuraddiduhu fi lailihi wa naharihi, senantiasa mengulang-ulang, ya, bacaan Al-Quran yang dia hafal ini, ya, ketika malam dan juga siangnya. Wahillihi wa tarhalihi, ya, baik itu ketika sedang, ya, diam di kampungnya ataupun ketika sedang, ya, bepergian, ketika sedang diam di suatu tempat ataupun ketika sedang pergi, ya. Hatta urifa baina sahabah bil imam, sehingga dia dikenal di antara para sahabat, ya, dengan julukan seorang imam, ya. Wa sadiqil Quran, juga julukan lainnya kepada Abbad bin Bishr ini adalah sadiqul Quran, itu sahabat Al-Quran, ya, atau teman dekat Al-Quran, karena saking senantiasa dia terus mengulang-ulang, ya, Al-Quran, ya, bacaan yang dia hafalnya. Wa qad kana Rasul sallallahu wa sallamuhu alaihi yatahajjadu dzata lailatin fi baiti Aisyah. Al-mulasik lil masjid. Dan pada suatu malam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang, ya, tahajud, ya, sedang melaksanakan salat malam, ya, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan rumahnya yang sebagaimana kita tahu sampingan atau menempel dengan dengan masjid. Fasami'a sawt Abbad bin Bishr wa huwa yaqra'ul Qur'an ratban nadiyya, ya, dan Rasulullah mendengar suara dari Abbad bin Bishr ini, ya, dan dia sedang membaca Al-Qur'an dengan ya, suara yang merdu, ya. Kama nazala bihi Jibril ala qalbihi, sebagaimana dia ingat ketika Jibril mewahyukan Al-Quran kepada beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Mirip suara Jibril ketika mewahyukan Al-Quran kepada beliau. Maka Rasulullah pun berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hadza sautu Abbad bin Bishr." Wahai Aisyah, apakah ini suara dari siapa? Abbad bin Bishr? Qalat, maka Aisyah pun menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Ya, betul wahai Rasulullah. Rasulullah pun mendoakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Baik, itu dari sisi ya, cara membaca Qur'annya yang memang, ya, sangat merdu sekali, ya, dibandingkan, ya, para sahabat yang lainnya. Hanya ada beberapa sahabat yang memang memiliki bacaan yang bagus, karena memang suara yang bagus itu merupakan karunia Allah yang tidak diberikan kepada semua orang, ya, hanya berapa saja, ya, yang memiliki suara yang lantang, suara yang bagus, yang merdu ini, ya. Dan bisa juga dilatih di sini, ya. Kemudian kisah selanjutnya di sini mengenai Abbad, ya, syahida Abbad bin Bishr ma'a Rasul sallallahu alaihi masyahidahu kullaha wa kana lahu fi kulli minha mawqifun yaliku bihamilil Qur'an. Ya, kemudian Abbad bin Bishr ini senantiasa ikut, ya, bersama Rasulullah SAW dalam semua peperangan, ya,
Wa kana lahu fi kulli minha mauqifun, dan setiap peperangan beliau memiliki tugas sebagai bihamilil Quran, ya, sebagai pembawa Al-Quran, ya, maksudnya yang sesuai dengan kemampuannya, ya, yaitu dengan sebagai penghafal Quran, ya, maka Rasulullah memberikan tugas khusus, ya. Min dzalika anna Rasul sallallahu alaihi lamma qafala 'aidan min ghazwati Dzatir Riqa, ya, dan pernah pada suatu hari, ya, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat pulang dari peperangan Dzatir Riqa, ya, nazala bil muslimina fi syi'bin min asy-syi'abi liyaqdu lailatahum fihi. Maka, ya, ketika pulang kaum muslimin, ya, dan juga Rasulullah di sana berhenti sejenak di satu bukit, ya, dari bukit-bukit yang ada untuk beristirahat, ya, pada malam harinya. Wa kana ahadul muslimina qad saba fi athna'il ghazwah imra'atan min nisa'il musyrikin, ya, dan pada peperangan Dzatir Riqa ini ada seorang, ya, sahabat yang seorang sahabat ini menawan seorang wanita, ya, ketika perangnya ini. Karena ada wanita yang diikutkan perang, ya, dan akhirnya ya, ketika kalah maka ada perempuan yang ditawan. Fi ghaibatin min zawjiha, ketika, ya, tidak dijaga oleh suaminya ini, ya. Falam hadzara zawju wa lam yajid imra'atahu, ketika suaminya ke tempat semula, ke tempat di mana dia letakkan istrinya itu, lam yajid imra'atahu, ya, orang musyrik ini enggak menemukan istrinya lagi. Aqsam billati wal uzza layal haqqan Nabi Muhammadin wa ashabihi, ya, dia pun bersumpah, ya, demi Lata dan Uzza, ini dua berhala yang disembah pada saat itu, ya. Maka sumpahnya? Untuk dia bersumpah agar akan menyusul siapa? Rasulullah dan juga para sahabatnya. Wa alla ya'uda illa idza raqa minhum daman, dan dia bersumpah tidak akan kembali, ya, kecuali ketika telah menumpahkan darah, ya, baik itu para sahabat ataupun Rasulullah, ya, karena dia saking saking marahnya, istri dia sudah tak ada lagi di tempat di mana dia menyuruhnya untuk berdiam diri, ya. Baik, kemudian maka dal muslimuna yunikhuna rawahilahum fi syi'bi hatta qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi, ya, dan ketika kaum muslimin sudah menetapkan tempat di mana untuk beristirahat, yaitu di satu bukit, ya, kemudian Rasulullah SAW berkata pada para sahabatnya, man yahrusuna fi lailatina hadhi, siapa yang mau menjaga kami, ya, pada malam ini, ya, maksudnya dalam keadaan istirahat, ya, harus ada yang menjaga. Rasulullah menanyakan atau menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjaga, ya, kami pada malam ini. Faqama ilaihi Abbad bin Bishrin wa Ammar bin Yasirin, maka bangunlah, berdirilah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Waqala, keduanya berkata, nahnu ya Rasulullah, kami wahai Rasulullah. Waqad kana an-nabi akha bainahuma hina qadima al-muhajirin al-Madinah, dan Rasulullah SAW telah mempersaudarakan, ya, antara Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir ini ketika Ammar bin Yasir dan kaum muhajirin lainnya datang ke Madinah, ya. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika, ya, berhijrah, ya, mempersaudarakan, ya, antara kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan orang-orang Ansar yang penduduk asli Madinah, ya. Dan yang dipersaudarakan diantaranya adalah Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir ini. Falamma kharaja ila fami syi'bi qala Abbad bin Bishr li akhihi Ammar bin Yasir. Nah, ketika keduanya, ya, keluar menuju pintu masuk atau, ya, jalan, dekat jalan yang menuju ke mana? Bukit tadi, ya. Maka Abbad bin Bishr berkata kepada saudaranya Ammar bin Yasir ini, ayu syatril laili
tu'thiru an tanama fihi, yang kau mau pilih ya tidur pada bagian malam yang mana ya, awalihi am akhirihi, di awal malam ataukah di akhirnya. Maksudnya menawarkan untuk ya bergantian ya, tidur yang satu tidur yang satu bangun, nanti yang satu bangun yang satu tidur, gantian. Intinya di situ, enggak sama-sama berjaga dua-duanya tapi gantian ya. Faqala Ammar, maka Ammar pun ya menjawab, bal ana fi awwalihi, kalau gitu saya tidur di awalnya saja, di awal malam. Qataja ghairu ba'idin anhu, dan Ammar bin Yasir pun berbaring ya tidak jauh dari siapa, Abbad bin Bishr ini. Kana al-lailu sajian hadian wadi'an. Nah, dan malam pada saat itu sangat tenang ya, sunyi. Wa kana najmu wasyajaru wal hajaru tusabbihu bihamdi rabbiha wa tuqaddisulah. Ya, seakan-akan bintang-bintang, pohon-pohonan, batu-batuan semuanya bertasbih memuji Allah, wa tuqaddisulah, dan bertasbih dan memujinya ya, mensucikannya. Fataqat nafsu Abbad bin Bishrin ila ibadah, maka Abbad bin Bishr ini pun dia ketika sudah tenang seperti ini, dia ingin melaksanakan ibadah. Washtaqa qalbuhu ila Qur'an, karena hatinya rindu untuk membaca Al-Qur'an ya, karena sibuk dalam perangan Zatul Riqa, kemudian dalam perjalanan, maka dia pun ingin ya menikmati beribadah pada malam hari yang tenang itu ya, dengan sambil membaca Al-Qur'an dalam salatnya. Wa kana ahla ma yahlu lahu Qur'anu idza rattalahu musalliyan. Ya, dan ya bacaan Quran yang paling enak didengarkan dari siapa, Abbad bin Bishr ini, itu ketika ya, beliau sedang membaca, ketika beliau sedang salat ya. Fa yajma'u mit'atas salati ila mit'atit tilawah, maka terkumpullah ya di dalamnya itu kenikmatan melaksanakan salat dan kenikmatan dalam menghayati bacaannya ya. Fatawajjaha ila qiblah wa dakhala fi shalat ya, maka akhirnya Abbad bin Bishr pun ya setelah bersuci di sini ya, dia pun menghadap kiblat dan mulai salat ya. Wa tafiqa yaqra'u min suratil kahfi bi sautihi syajiyyin nadiyil azbi, dan mulailah dia ya membaca surat Al-Kahfi dengan suaranya yang merdu ini. Naam. Wa fi ma huwa sabihun fi hadzal nuril ilahil asna gharqun fi li'ala'i diyaihi ya. Dan ketika Abbad bin Bishr ini sedang ya sedang menikmati ya tasbihnya ya, sedang menikmati bacaan Al-Qur'an ya dalam salatnya, tenggelam dalam gharqun, tenggelam dalam ya menikmati Al-Qur'an tadi ya, bacaan Al-Qur'annya. Aqbala ar-rajulu yahussul khuta. Aqbala ar-rajulu yahussul khuta. Maka ada seorang laki-laki datang dengan dengan tergesa-gesa. Falamma ra'a Abbadan min ba'idin ya, ketika laki-laki ini melihat ada siapa Abbad dari jauh ya, muntasiban ala fami syi'bi, sedang ya berjaga di dekat jalan untuk ke arah mana, bukit tadi. Arafa anna nabiyya wa sahbahu bidakhilihi wa annahu harisul qaum, maka laki-laki ini tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada di dalamnya, di dekat mana jalan tadi atau di atas bukitnya. Wa annahu harisul qaum, dan dia tahu bahwasannya yang sedang berjaga tadi itu seorang yang sedang bertugas sebagai penjaga. Fawatara qausahu, maka akhirnya dia pun keluarkan busur panahnya. Wa tanawala sahman min kinanatihi, diambil anak panah ya dari tempatnya. Wa ramahu bihi, akhirnya dia arahkan ke arah siapa? Abbad bin Bishr ini. Fawadha'ahu fihi, pas terkena di ya bagian tubuh Abbad bin Bishr.
Fantanaza'u Abbadun min jasadihi, maka setelah terkena di bagian tubuhnya, Abbad pun melepaskan anak panah tersebut, ya. Wa madha mutadaffiqan fi tilawatihi gharqan fi salatihi. Setelah dia lepaskan, dia lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'annya, ya, gharqan fi salatihi, karena dia masih dalam keadaan apa? Salat, ya. Faramahu rajulu bi akhar wada'ahu fihi. Kemudian laki-laki tadi pun memanah lagi panah yang kedua, terkena lagi di tubuh siapa? Abbad bin Bishr. Fantaza'ahu kaman taza'a bisa sabiqahu. Kembali dia lepaskan sebagaimana yang anak panah yang pertama tadi. Faramahu bitsalits, dia pun panah lagi yang ketiga kalinya. Fantaza'ahu kaman taza'a sabiqaihi. Kemudian kembali dia lepaskan sebagaimana dua anak panah telah dia lepaskan. Wa zahafa hatta ghada qariban min sahibihi. Ya, kemudian setelah itu dia pun, ya, setelah selesai salatnya, dia merangkak, ya, mendekati siapa? Sahabatnya, itu Ammar bin Yasir. Wa aiqadhahu qailan, dan dia membangunkannya sambil berkata, "Inhad," ya, bangunlah, ya. "Qad athqalatni al-zira." Luka ini sangat membebaniku atau ya menyusahkanku, membuatku lemah, ya. Falamma ra'ahu marrajulu walla hariban. Ya, ketika laki-laki ini melihat ada dua orang di sana selain Abbad bin Bishr, ada yang lainnya, itu Ammar bin Yasir, maka laki-laki ini pun walla hariban, langsung kabur, ya. Wa hanatit tafafah min Ammarin ila Abbadin. Maka Ammar bin Yasir yang memalingkan atau ya mengarahkan pandangannya ke arah Abbad. Faru'ad dima tanzifu ghaziratan min jirahihi. Maka dia lihat darah mengalir deras dari lukanya, ya. Yang berjumlah tiga luka di tubuhnya ini. Faqala lahu, maka Ammar bin Yasir pun berkata kepada siapa? Abbad ini, "Ya subhanallah, halla aiqadtani inda awwali sahmin ramaka bihi." Ya, wahai maksudnya Allah, kenapa engkau tidak membangunkanku ketika awal sahmin, ketika panah yang pertama itu mengenaimu? Kenapa engkau tidak bangunkanku ketika terkena panah yang pertama tadi itu? Qala Abbad, maka Abbad pun berkata, "Kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha hatta afragha minha." Ya, pada saat itu aku sedang membaca surat, ya, itu surat Al-Kahfi, ya, satu surat, dan aku tidak suka memotong ayat tersebut, memotong, ya, berapa ayat-ayat dalam surat tersebut, hatta afragha minha, sampai aku menyelesaikannya. Wa aimullah laula khaufi fi an udayya sabran amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdhi lakana qat'u nafsi ahabbu ilayya min qat'iha. Masyaallah. Beliau bersumpah, aimullah, demi Allah, kalau sekiranya aku tidak takut menyia-nyiakan perintah Rasulullah SAW kepadaku, ya, untuk menjaga beliau dan menjaga para sahabat, ya, maka niscaya, ya, qat'u nafsi, maksudnya ketika aku terbunuh lebih aku sukai, ya, daripada aku memutuskan bacaan Al-Quran. Ya, kalau bukan karena perintah Rasulullah untuk menjaga, ya, aku lebih suka mati, ya, daripada harus memutuskan bacaan Al-Quran tadi, ya. Nah, qat'u nafsi, bisa jadi maksudnya itu meninggal atau, ya, terpotong bagian tubuhnya, dan bisa jadi dengan itu jadi sebab meninggal juga, ya, qat'u nafsi. Nah, Allah alam di sini maksudnya apakah meninggal ataukah, ya, terpotong di bagian tubuhnya. Intinya sesuatu yang menyakitkan, ya. Tapi dia ingat, ya, Rasulullah menugaskannya untuk menjaga. Nah, maka akhirnya dia pun ya, segera untuk menyelesaikan bacaannya dan ya, membangunkan Ammar bin Yasir. Nah, walamma nashibat hurubur riddah. Nah, jadi peristiwa tadi hanya melukainya saja, tidak sampai membunuhnya, ya. Jadi setelah itu berapa saat kemudian Abbad bin Bishr ini kembali sembuh, ya. Kemudian dikisahkan di sini
ketika peristiwa ya memerangi orang-orang murtadin, orang yang keluar dari Islam. Nah, walamma nashibat hurub riddah. Nah, dan ketika perangan melawan orang-orang yang murtad ya ala ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, jahaza Siddiq jaishan kathifan lil qada'i ala fitnati Musailamah al-Kadzdzab. Nah, Abu Bakar Siddiq mempersiapkan pasukannya yang banyak ya untuk menghadapi fitnah dari Musailamah al-Kadzdzab ini, ya, menghadapi cobaan ya dari Musailamah al-Kadzdzab wa ikhda'il murtaddin alladziina dhaharuhu, ya, dan untuk melumpuhkan orang-orang yang murtad ya yang membantu atau ya menolong Musailamah ini, wa i'adatihim ila khadiratil Islam, dan mengembalikan mereka untuk masuk Islam. Bahkan Abbad bin Bishr fi tali'ati dzalikal jaish, dan Abbad bin Bishr termasuk pasukan yang berdiri di barisan depan untuk menghadapi pasukan siapa? Musailamah ini. Nah, sedikit lagi. Waqad ra'a Abbadun khilal al-ma'arik allati lam yuhaqqiq al-muslimuna fiha nasran. Ya, dan Abbad melihat ya persiapan yang menghadapi pasukannya Musailamah ini ya kemungkinan kecil untuk dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, lam yuhaqqiqul muslimina fi nasra, ya, kemungkinan memenangkan pasukan dan memenangkan perangan ini kecil, ya. Yuzkaru min tawakkulil ansar al muhajirin wa tawakkul muhajirin al ansar, ya, disebutkan pada saat itu terjadi perselisihan atau ya silang pendapat antara orang muhajirin dan juga orang-orang ansar. Nah, semuanya saling melepaskan melepaskan kewajiban, intinya ya agak sedikit perselisihan ya dalam menghadapi perang ini, ya. Orang Ansar menyalahkan orang Muhajirin pun menyalahkan Ansar, ya. Ma syahana sadruhu asan wa ghidha, yang syahana yang memenuhi dada siapa? Abbad bin Bishr ini ya sangat khawatir, ya. Wasami'a min tanabuzihim ma hasya sam'ahu jamran wa syauka. Dia mendengar perkataan dari orang-orang, dari para sahabat pada saat itu, ya, baik itu golongan Ansar dan juga Muhajirin, ya, yang yang membuatnya tidak senang, ya. Ucapan-ucapan mereka tidak membuat Abbad bin Bishr ini senang, ya. Fa aiqana annahu la najah lil muslimin fi hadhil ma'arik at-tahinah. Maka dia pun memiliki prasangka, ya, kaum muslimin tidak akan berhasil dalam perangan ini illa idza tamayyaza kullun minal fariqaini anil akhar liyatahammala mas'uliyatahu wahdah, kecuali dengan satu cara, ya. Dia memiliki pandangan hanya ada satu cara untuk ya menangkan ini, yaitu tamayyaza kullun minal fariqain, setiap golongan ini baik itu Ansar ataupun Muhajirin itu menunjukkan kekuatannya. Seakan-akan ya pasukan itu dipecah menjadi dua, ya, bukan pasukan kaum muslimin menjadi satu, tapi tidak, dipecah menjadi dua, golongan Ansar, golongan Muhajirin, yang sama-sama menyerang siapa? Musailamah. Sengaja dipecah supaya liyatahammala mas'uliyatahu wahdah, supaya masing-masing kelompok ini menunjukkan semangatnya, ya. Karena kalau digabungkan ini khawatir ya sedang tidak kondusif keadaan pada saat itu, maka Abbad bin Bishr memiliki pandangan ini harus dipisahkan terlebih dahulu, yang mana meskipun dipisah tapi tujuannya sama, ya, untuk menyerang Musailamah. Waliyu'lamal mujahiduna as-sabiruna haqqan, dan supaya bisa diketahui, ya, siapakah para pejuang yang betul-betul ingin menegakkan
kalimatullah, ya, ingin menegakkan kalimat Allah, ini menegakkan Islam, supaya diketahui siapa yang betul-betul semangat dalam dalam peperangan ini. Nah, wa fil lailatil lati sabaqat al-ma'rakah, nah, al-hasimah Wa'bad bin Bishrin fima yarahu naim, dan pada malam sebelum terjadinya peperangan ini, Abbad bin Bishrin ini bermimpi, ya, anna samaa in farajat lahu, langit itu terbelah untuknya. Falamma dakhala fiha dhammathu ilaiha, ketika dia masuk ke langit ini, maka langit pun merangkulnya, wa aghlaqat alaihi babaha, dan menutup pintunya. Falamma asbaha haddatsa Abu Sa'idin Al-Khudri bi ru'yahu, dan ketika pagi Abbad bin Bishr ini menceritakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya, tentang mimpinya itu. Waqala, Abu Sa'id pun berkata, "Wallahi innaha syahadah ya Abu Sa'id." Afwan, yang berkata ini adalah Abbad bin Bishrnya, ya. "Wallahi innaha syahadah ya Abu Sa'id." Ya. Demi Allah, sungguhnya, ya, mimpiku itu menunjukkan aku akan mendapatkan syahadah wahai Abu Sa'id, ya, insyaallah pada keesokan harinya. Nah, karena pada saat falamma tala'an naharu wastu'nifal qitalu ala Abbad bin Bishrin, ya, nashazan minal ardi, dan ketika tengah hari atau, ya, ketika siang harinya, ketika ustu'lifal qital, ketika perangan sedang berlangsung, ya, ala Abbad bin Bishrin, maka Abbad bin Bishrin ini naik ke atas nashazan, ya, bukit yang sedikit tinggi, ya, dari tanah, ya. Waja'ala yasih, dan dia pun teriak, ya, ya ma'syaral ansar tamayyazu minan nas, ya, wahai orang-orang Ansar, karena Abbad bin Bishr ini adalah termasuk golongan Ansar, ya, wahai, ya, orang-orang Ansar, tamayyazu minan nas, ya, berpisahlah atau, ya, berpisahlah dari, ya, manusia yang lainnya. Wahtimu jufunas suyuf. Nah, dan, ya, persiapkanlah maksudnya di sini, dan hancurkanlah, ya, jufunas suyuf. Jufun maksudnya sarung dari pedang, suruh dihancurkan. Maksudnya jangan sampai pedang itu dimasukkan lagi ke dalam sarungnya, menandakan ini dia tidak ingin ikut perang. Maksudnya dia ingin, ya, memotivasi supaya lanjut berperang. Hancurkan sarung dari pedang itu, ya. Wala tatrukul islama yu'ta min qibalikum, dan janganlah kalian meninggalkan, maksudnya membiarkan agama Islam itu yu'ta min qibalikum, yaitu dikalahkan dari sisi kalian, ya, jangan sampai, ya, pasukan kaum muslimin kalah dari sisi kalian, ya. Wa mazala yuraddidu dzalika nida hatta jitama alaihi nahwa arba'imiatin minhum. Dia terus, ya, berteriak seperti itu sampai akhirnya berkumpul bersamanya sebanyak 400 orang Ansar, ya. Dan di antara 400 orang ini ada siapa? Ada Thabit bin Qais, ada Al-Bara bin Malik, ya, saudara dari Anas bin Malik yang pernah kita kisahkan juga, ya, tentang heroiknya Al-Bara bin Malik ini, ya, dalam peperangan melawan Musailamah, ya. Wa Abu Dujanah, dan juga Abu Dujanah, sahibu sayfi Rasulillah, adalah sahabat yang mendapatkan warisan pedang Rasulullah, ya, Abu Dujanah yang memegang pedang Rasulullah, karena setelah Rasulullah wafat, ya, beliau wasiatkan untuk diberikan kepada Abu Dujanah, ya. Nah, wa madha Abbad bin Bishrin biman ma'ahu yashuqqus sufufa bisayfihi, dan ketika itu Abbad bin Bishr bersama tadi 400 pasukan dari Ansar, ya, maju membelah barisan, ya, atau membelah, ya, barisan pasukan dari Musailamah, ya, bisayfihi, dengan pedang-pedang mereka. Wa yalqal hututa bi sadrihi, ya, dan mereka menyebarkan al-hutut, ya, kebinasaan kepada pasukan Musailamah ini. Hatta kusirat syaukatu Musailamah al-kadzdzab wa man ma'ahu,
sehingga barisan ya pasukan Musailamah al-Kadzdzab ini sampai terbelah ya. Wa ulji'u ila hadiqatil maut, dan terdesak sampai kemana? Ke hadiqatul maut. Nama tempat di sini yaitu taman kematian ya. Dan di sanalah Musailamah dan ya pasukan-pasukannya banyak yang meninggal. Nah, wa hunaka inda aswaril hadiqah, dan di sanalah ya di aswar ini jamak dari sur, maksudnya pagar ya, pagar dari hadiqatul maut tadi ini ya, saqata Abbad bin Bishrin. Abbad bin Bishrin ini terjatuh ya, syahidan ya, mudarrajan bidimaihi, jatuh tersungkur berlumuran darah ya. Wa fihi ma fihi min darabatis suyuf, dan didapati di seluruh tubuhnya ini banyak apa? Terdapat darabatis suyuf ya, tebasan-tebasan pedang, wa ta'anatir rimah, dan luka-luka dari tombak ya, wa waqis siham, dan beberapa luka dari anak panah ya. Hatta innahum lam ya'rifuhu illa bi'alamatin kanat fi jasadihi, sehingga para sahabat hampir-hampir tidak mengenalinya karena sudah ya, Masya Allah ya, kondisi jasad Abbad bin Bishr pada saat itu sudah terluka parah sekali, sehingga tidak dikenali oleh para sahabat illa bi'alamatin, kecuali ya, karena Abbad bin Bishr ini memiliki tanda-tanda di mana tubuhnya yang bisa dipastikan ini adalah siapa? Abbad bin Bishrin radhiyallahu taala anhu. Inilah ya kisah dari Abbad bin Bishrin ini yang akhirnya wafat pada peristiwa peperangan melawan Musailamah al-Kadzdzab ya, pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi banyak kisah yang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ya kisah Abbad bin Bishrin ini ya. Ketika masuk Islam ya masih dalam usia yang masih muda ya, tapi memiliki pemikiran yang dewasa ya, memiliki semangat untuk berjuang ya, berjihad di jalan Allah. Di samping itu yang memiliki kekhususan ya, memiliki keistimewaan sangat merdu sekali dalam membaca Al-Qur'an. Nah, dan banyak kisah-kisah atau faedah-faedah yang lainnya ya dari kisah beliau ini yang bisa kita ambil. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas kisah sahabat yang lain, yaitu Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit ini nanti akan kita kisahkan lebih dalam ya mengenai hidup beliau ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.